Shalom, selamat pagi saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah Tuhan Yesus yang sudah memberikan kenikmatan bagi kita di pagi hari ini, yaitu nikmat untuk kita boleh menghirup udara segar Tuhan melalui nafas kehidupan yang Tuhan sudah berikan bagi kita. Nikmat untuk kita sehat yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Baiklah saudaraku yang terkasih, sebelum kita melakukan aktivitas kehidupan kita sepanjang hari ini, kita ingin menyapa Tuhan melalui firman-Nya. Kita mau mendengarkan apa yang menjadi isi hati Tuhan bagi kita sepanjang hari ini. Sebelumnya mari kita bersatu dalam doa. Maha besar Engkau ya Allah, Bapa yang terkasih, Bapa yang bertahta di dalam kerajaan sorga. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu, untuk kasih karunia-Mu ya Allah, yang sudah melengkapi dan melingkupi hidup kami pada pagi hari ini. Tuhan, kami mau mendengarkan suara-Mu melalui firman-Mu. Oleh karena itu Tuhan, bukakanlah hati dan pikiran kami. Biarlah Roh Kudus-Mu mengajari dan memimpin kami, agar kami mengerti apa yang menjadi keinginan-Mu bagi kehidupan kami. Tuhan, Engkau juga memberkati hamba-Mu yang akan membawakan renungan pada pagi hari ini. Hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya, Tuhan Yesus, Engkau perlengkapi hamba-Mu ini apa-apa. Sembunyikan hamba-Mu di belakang salib-Mu, biarlah nyatakan kuasa-Mu dalam hidup kami melalui firman-Mu pada pagi hari ini. Berfirmanlah Bapa, karena kami siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudaraku yang terkasih, renungan pagi kita pada hari ini terambil di dalam 2 Timotius 4 ayat 5 yang berbunyi, "Tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal, sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan pemberitaan Injil, dan tunaikanlah tugas pelayananmu." Amin. Demikianlah firman Tuhan. Saudaraku yang terkasih, nats firman Tuhan pada pagi hari ini ditulis oleh Rasul Paulus yang ditujukan kepada Timotius pada saat Rasul Paulus di dalam penjara dan dalam kondisi yang tertuduh, bahkan terancam hukuman mati. Rasul Paulus menyempatkan dirinya untuk menuliskan surat ini bagi Timotius. Saudaraku, kita mengetahui Timotius adalah seorang yang sangat mengasihi dan sangat mencintai Tuhan. Walaupun kita mengetahui usianya terbilang sangat muda sebagai pelayan Tuhan, tapi Timotius mau memberikan hatinya pada Tuhan, dan dia sangat sedih dan mencurahkan air matanya, dan dia menangis melihat orang-orang yang tidak setia, yang tidak taat, dan yang tidak seturut dengan kehendak Tuhan. Oleh karena hal tersebut, saudaraku, karena kesetiaan dan ketaatan Timotius kepada Tuhan, Rasul Paulus tidak henti-hentinya mendorong dan menguatkan Timotius supaya dia terus maju di dalam pelayanannya untuk memberitakan Injil, memberitakan firman Tuhan kepada banyak orang. Begitu juga dengan kita, saudaraku yang terkasih. Kita sebagai anak-anak Tuhan yang telah menerima anugerah Tuhan selama hidup kita, mari saudaraku, kita ambil bagian di dalam pelayanan pemberitaan Injil dan menyaksikan cinta kasih Tuhan yang sudah kita rasakan kepada semua orang. Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, perlu kita ketahui dan sadari bahwa pelayanan pemberitaan Injil bukan hanya tugas dari seorang pendeta, bukan hanya tugas hamba-hamba Tuhan,
Tetapi ini adalah tugas dan tanggung jawab kita bersama sebagai tubuh Kristus. Saudaraku, seperti kita ketahui bersama bahwa tugas pelayanan dari gereja itu ada 3 bagian, yaitu diakonia yang membidangi pelayanan kepedulian terhadap jemaat dan semua orang. Bidang koinonia, persekutuan yang dibangun oleh Kristus. Dan yang terakhir adalah marturia, yaitu bersaksi tentang karya Allah dalam hidup kita kepada orang lain. Dan ketiga tugas mulia ini haruslah kita laksanakan selagi ada waktu, selagi ada kesempatan. Mari saudaraku, jangan kita sia-siakan untuk memberitakan cinta kasih Tuhan kepada banyak orang. Karena kita tahu saudaraku, waktu-waktu ini semakin lama bukan semakin baik. Dapat dikategorikan waktu-waktu sekarang banyak ancaman yang sangat merugikan kita sebagai anak-anak Tuhan yang tidak taat kepada Tuhan. Banyak sekali orang-orang yang saat ini rohaninya tertidur, atau dapat kita katakan kemerosotan rohani yang semakin banyak akhir-akhir ini. Dan hal ini dikarenakan atau disibukkan oleh perkara-perkara dunia, sehingga keegoisan semakin menonjol di dalam pribadi orang-orang. Sehingga banyak orang yang tidak suka, bahkan tidak mau lagi mendengarkan firman Tuhan yang nyata dan menyatakan kebenaran yang sebenarnya. Dan sudah banyak orang-orang yang suka seperti yang tertulis di dalam 2 Timotius 4 ayat 3 dan 4. Demikian firman Tuhan. Karena akan datang waktunya orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita sebagai pengikut Kristus, walaupun dalam situasi kondisi kemerosotan rohani atau situasi sesuram apapun yang kita hadapi, kita harus tetap berjaga-jaga. Kita harus tetap semangat dalam kondisi apapun. Dan kita harus tetap waspada. Terus menjadi saksi Kristus yang setia sesuai dengan talenta kita masing-masing. Walaupun kita menghadapi perlawanan atau menghadapi penderitaan karena nama Tuhan Yesus Kristus, jangan kendor iman kita. Kita tetap semangat dan minta pertolongan dan hikmat dari Tuhan Yesus. Oleh karena itu saudaraku yang terkasih, marilah kita tetap semangat dalam pelayanan kita untuk menyatakan cinta kasih Tuhan pada orang-orang yang belum menerima cinta kasih dan belum merasakan dan belum mengetahui siapa itu Sang Juru Selamat. Dalam keadaan baik maupun dalam keadaan tidak baik, kita harus mampu dan bersaksi menyatakan kebenaran Allah. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu yang boleh menguatkan kami, yang boleh membimbing kami Tuhan, menjadi saksi-saksi Tuhan kepada semua orang, kepada banyak orang. Begitu indah persekutuan bersama-sama dengan Engkau ya Allah. Biar itu boleh dirasakan oleh banyak orang dan menyatakan bahwa Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat yang hidup. Engkau memberkati setiap pelayan-pelayan-Mu ya Bapa, dimanapun kami boleh berada, dimanapun hamba-hamba-Mu yang memberitakan firman-Mu, Engkau memberikan kekuatan Tuhan Yesus, Engkau memberikan hikmat marifat kepada setiap pelayan-Mu.
Biarlah itu menjadi tanggung jawab kami anak-anak Tuhan sebagai tubuh Kristus, saling bergandengan tangan untuk memberitakan firman-Mu, untuk memberitakan Injil-Mu ke seluruh bumi, ke seluruh dunia. Kuatkan kami Bapa, pelihara hati dan pikiran kami senantiasa. Jangan kami biarkan terlena Tuhan untuk hari-hari ini Bapa, karena kami tahu hari-hari ini bukan semakin baik. Oleh karena itu Bapa, tutup bungkus kami dengan darah-Mu yang kudus. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu. Biarlah ini menjadi pegangan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Ampunkan segala dosa dan kesalahan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kasih anugerah dari Allah Bapa, kasih setia dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan daripada Roh Kudus kiranya menyertai kita saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita. Selamat beraktivitas.